Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Planet Lamongan. Kali ini kita akan mereview Street Warrior Porsche RWB Glow in the Dark seri Tomiyanki. Ini adalah seri yang kedua dari 3 varian Glow in the Dark yang kemarin sudah saya beli. Seperti apa detail dari produk Street Warrior Tomiyanki Glow in the Dark ini, kita akan mengulas setelah ini. Jadi yang penasaran silahkan terus ikuti dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Oke teman-teman, jadi ini sudah saya buka karena packagingnya masih sama seperti yang edisi sebelumnya. Jadi kita langsung unboxing saja isinya seperti apa. Jadi isinya sebenarnya standar, sama seperti RWB yang sebelumnya. Jadi di depan ini ada nameplate-nya, yaitu Street Warrior World Begriff Limited Edition, nomor serinya 142 dari 499. Kemudian juga ada logo Ghost Player di bagian atas. Jadi secara keseluruhan sama. Tatakannya ini dari plastik, bukan akrilik ya, dari plastik. Di bawahnya pun juga sama, full plastik dengan motif apa namanya ini, ada agak kasar gitu ya. Jadi tidak halus atau tidak rata halus seperti itu. Nah, langsung saja kita cek di bagian detail bodinya seperti apa sih detailnya ini, apakah sama seperti edisi yang sebelumnya. Jadi karena ini bautnya sudah saya lepas, maka kita langsung ambil saja mobilnya, langsung kita cek seperti apa detailnya. Nah teman-teman bisa lihat, jadi seperti ini, hijaunya ini hijau-hijau Tosca ya. Apakah ini benar warna Tosca? Jadi seperti ini. Ini masih varian Glow in the Dark teman-teman ya, masih sama seperti yang kemarin. Jadi ada 3 seri dari Street Warrior yang Glow in the Dark. Perbedaannya ada di desain mobilnya atau varian mobilnya. Serinya sama, Glow in the Dark. Jadi seperti ini, teman-teman bisa lihat. Kita akan memulai melakukan pengecekan detailing seperti apa. Kita lihat di bagian samping dari bodi RWB ini. Jadi di samping sama ya seperti seri sebelumnya, karena ini adalah seri Tomiyanki. Maka di sini ada di bagian panel samping atau di bagian side skirtnya ini, logo Tomiyanki-nya jelas. Jadi RWB seri Tomiyanki. Gimana bahasanya? Tomiyanki atau Tomiyanki ini? Terserah teman-teman ya. Jadi di bagian bawahnya ini ada side skirtnya ini, di bagian bawah ada. Ini terbuat dari plastik teman-teman ya, bukan karet. Di bagian bawah ini adalah plastik. Seperti ini. Kemudian di bagian fender ada motif bautnya. Motif bautnya terlihat sekali, sangat jelas, walaupun tidak ada semacam kalau misalkan ini ada titik-titiknya, titik-titik di bagian bautnya ini jauh lebih bagus ya teman-teman ya. Ada di warna hitam atau warna apa, yang jelas ya warna gelap cocoknya. Jadi ada sedikit emboss, ada di bagian bautnya, di bagian fender belakang. Di depan pun juga sama, walaupun tidak terlihat jelas ya detail dari bautnya, karena sepertinya ini tertutup dari catnya. Jadi sepertinya tertutup dari catnya yang tebal. Jadi baut-bautnya ini, motif bautnya ini agak kurang tegas seperti itu. Dari bagian pintunya ini seolah-olah line door-nya ini seperti kelihatan bisa open door ya, walaupun ini tidak bisa. Street Warrior memang tidak ada yang bisa dibuka, baik kap mesin depan
hoodnya di bagian belakang ataupun di bagian pintunya tidak bisa dibuka. Tapi it's okay, memang untuk detailnya masih sangat oke sekali ini. Kacanya ini kaca yang warnanya warna netral ya, warna apa? Tembus tidak warna gelap. Jadi bagian dalamnya masih kelihatan. Untuk setirnya ini bisa dilihat, setirnya di bagian kiri ya, bukan di kanan. Setirnya di bagian kiri. Nah, untuk spionnya bisa teman-teman lihat, spionnya ini terbuat dari resin ya, bukan karet. Kemudian di dalamnya juga ada motif, semacam motif kacanya seperti ini. Teman-teman bisa lihat ada motif kacanya. Nah, keren sekali. Warna Tosca dipadu dengan desain RWB yang sangat elegan, sangat terkenal elegan, atau side atau white body seperti itu. Terus kita lanjut di bagian velg. Velgnya masih sama teman-teman ya, masih sama seperti Street Warrior yang lain, karena seperti yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya, memang untuk velg dari Street Warrior ini hampir semua sama, terutama untuk varian yang RWB Porsche seperti ini memang. Dan rodanya ini bisa berputar, depan belakang bisa berputar, walaupun di bagian belakang ini agak seret, tapi bisa. Cuma kalau misalkan untuk pakai mainan, yang berputar hanya di bagian depan, karena bagian belakang agak seret, mungkin karena nempel di bagian bumper dari rodanya ini, bagian belakang. Selanjutnya kita lihat di bagian depan, di kacanya ada logo Rockwell atau tulisan dari Rockwell-nya. Jadi biasanya kalau Nakai selesai membuat atau mendesain dari Rockwell-nya dia itu kan bagian terakhir sebelum serah terima, ini kan bagian stiker di sini. Jadi stiker Rockwell-nya ini akan dibuka atau setelah selesai ditempelkan akan dibuka, terus kemudian di depan sini mereka akan bersalaman. Jadi sudah dinyatakan selesai seperti itu. Jadi keren sekali. Kemudian di bagian ini juga ada wipernya teman-teman ya. Ini bagian wiper. Ini tadi saya dapat patah wipernya, sayang sekali, dan ini sudah saya lem. Hampir-hampir nggak kelihatan ya. Tapi ada sedikit sisa-sisa lemnya ini. Jadi sebelum video ini saya ambil tadi ternyata sudah patah. Oke, nggak apa-apa. Di bagian hood polos ya, polos, tidak seperti di seri yang 19, yang angka 19 dari edisi Glow in the Dark kemarin. Kemudian ada motif hitamnya ini karbon, sama di sayap juga karbon. Bagian sayap samping pun juga karbon seperti ini. Motifnya motif karbon. Untuk headlampnya ini terbuat dari mika. Jadi mika transparan. Terus bagian depan sainnya ini juga berwarna transparan kanan kiri, jadi bukan berwarna oranye. Di bagian plat mobil polos, tidak ada isi atau tidak ada tulisan apapun. Kemudian ada grillnya juga sangat kelihatan teman-teman ya, detailnya sangat kelihatan. Kemudian di bumper lipsnya seperti yang teman-teman lihat ini terbuat dari mungkin plastik atau resin, saya kurang tahu, yang jelas bukan karet. Kalau di produk sebelah kan karet. Jadi bumper lipsnya ini ceper, hampir rata seperti bannya, hampir seperti ini. Di bagian atas kita lihat, nah baut-bautnya ini seperti ini, kelihatan sekali, sangat jelas sekali. Seandainya di bagian bumpernya samping ini atau
fender. Di bagian fender ini misalkan seperti ini timbulnya, ini sangat keren sekali. Sayang sekali, ini yang bagian depan udah agak kelihatan, tapi bagian belakang seperti sudah ketutup kaca, ketutup catnya. Sekarang kita di bagian belakang, di bagian sayap. Nah, dari tadi saya sempat melihat, sebelum saya buat video ini sempat saya lihat, ternyata di bagian sayap ini kurang presisi. Nah, ini bisa teman-teman lihat, kurang presisi di antara kanan dan kiri ini, tidak tidak sesuai atau tidak pas, garisnya tidak pas. Jelasnya di bagian belakang. Nah, ini kelihatan lebih tinggi di bagian kiri, bagian kanannya pendek. Sayang sekali, tapi it's okay, saya masih tetap puas dengan salah satu varian dari RWB ini, RWB Tomyangki, karena saya sangat suka yang wingnya tinggi atau high wing seperti ini. Nah, wingnya yang bagian belakang ini karbon, motifnya karbon, sepertinya ini juga dari besi. Nah, selain di sisi sayapnya yang kurang presisi, juga di bagian belakang atau di atasnya lampu merah ini ternyata juga tidak ada logo Porsche atau tulisan Porsche di sini, sama seperti di video edisi sebelumnya, Tomyangki yang edisi sebelumnya yang sayapnya lebih pendek. Nah, perbedaan yang lain ini adalah di bagian knalpot. Nah, knalpotnya ini terbuat dari karet sepertinya teman-teman ya, karena lunak. Nah, ini ada dua knalpotnya. Kalau yang kemarin, yang di video sebelumnya, Tomyangki yang sebelumnya, itu kan hanya satu di bagian kanan. Kalau ini di bagian tengah ada kanan kiri. Ya, sepertinya juga kurang presisi juga di bagian knalpot. Sebelah kanan lebih turun daripada di bagian, sebelah kiri, bagian kiri lebih pendek daripada yang sebelah kanan. Tapi it's okay, masih tetap worth it. Nah, untuk harga, kemarin saya ini mendapatkan harga dari Street Warrior Tomyangki yang warna Tosca atau glow in the dark polos ini, yang wingnya tinggi atau high wing ini sekitar 215.000. Nah, untuk harga di marketplace tadi juga sempat saya cek, ada di kisaran 300 sampai 350.000. Nah, bagi teman-teman yang lebih memilih hemat agar koleksinya tidak terlalu banyak memakan keuangan atau dompet, saran saya memang lebih memilih di Street Warrior ini, karena selain detailnya juga cukup bagus, walaupun di sana sini tadi ada beberapa kekurangan, tapi untuk yang lain saya kira masih layak lah untuk dikoleksi. Jadi pilihan saya sendiri juga jatuh ke RWB, yang mana harganya saya ambil di bawah 250, maksimal 250, karena kemampuan saya ada di angka-angka segitu. Nah, kalau memang ada budget yang lebih, teman-teman bisa memilih PGM atau ignition model. Nah, jadi seperti ini teman-teman ya. Video yang selanjutnya kita akan membahas seri glow in the dark juga, yang seri ini. Jadi kita akan bahas atau kita akan unboxing di minggu depan, atau setidaknya maksimal minggu depan akan kita unboxing. Oke, terima kasih teman-teman. Sebelum saya akhiri, saya perlu mengingatkan untuk jangan lupa subscribe, like, komen, yang terutama komen. Jadi silahkan teman-teman komen kira-kira bagaimana menurut kalian detail dari Street Warrior Tomyangki ini dari dua edisi yang sudah kita bahas. Terima kasih sudah menonton, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.